Nah itu orang-orang pada marah menariknya. Kenapa pada marah? Karena ya kenapa duit pajak gue dipakai buat gratisin hal-hal yang gak penting atau subsidi BBM yang sebenarnya bisa lu pakai buat pendidikan dan lain-lain. Itu menariknya ya. Sementara di Indo kayak kalau misalnya gak disubsidi marah. Jadi sebaliknya. Nah jadi ini kita bisa lihat bahwa welcome to Life Travel Guide Podcast. Di channel Life Travel Guide, gue dan tim akan mengundang narasumber yang sudah berpengalaman dalam beraktivitas di luar negeri. Mereka semua akan sharing tentang tips dan trik gimana caranya traveling, hidup, sekolah, dan kerja di luar negeri. Jangan lupa follow dan subscribe channel YouTube dan sosial media Life Travel Guide biar gak ketinggalan tips dan triknya. Selain Life Travel Guide, lo juga bisa cek channel dan sosial media Evans Travel Guide untuk lihat lebih banyak informasi khusus soal traveling. So, enjoy the video. Pelajaran dari traveling dan hidup di Kuala Lumpur. Apa pelajaran hidup yang bisa diambil? Udah 7 hari tuh waktu itu ya. Gue sih lebih banyak ya. Gue mungkin total 25 hari kayaknya Kuala Lumpur. Ya itu sih, yang tadi yang berdampingan itu kan. Jadi kayak belajar kayak, oh ini tuh boleh loh ada misalkan kayak tempel segala macam. Kan biasanya kan kayak dikritik. Iya. Oh nggak boleh itu. Kalau di Malaysia ada banyak gitu kan, dan emang story-nya tuh kayak misalkan tempel A, story-nya karena misalkan orang ini datang ke sini karena banyak orang India di sini, jadi kayak ya udah gitu. Dan pemerintah pun ya support aja, biasa-biasa aja gitu kan. Ya itu mungkin ya bodo amat itu gitu kan. Terus mungkin belajar jadi orang yang mungkin apa ya? Kalau di Indo kan mungkin terlihatnya kayak ketemu orang yang random, kalau face to face ini langsung kayak senyum. Kalau di sana enggak sih, kayak belajar untuk bodo amat juga sih kayak gitu. Kayak nggak usah ngurusin hidup orang yang emang kayak dilihatnya mungkin kita nggak kenal tapi sosokan baik, nggak juga sih. Kalau untuk orang buat luar yang memang terlalu baik di Malaysia enggak sih, kayak gitu. Apalagi ya? Yang pelajaran hidup ya dari traveling dan hidup selama seminggu. Kalau gue 25 hari. Ya itu, jadi kayak misalkan orang yang di Indo yang terkesannya yang baik dan sering nyapa, di sana tuh nggak yang memang harus nyapa banget. Terus kayak walaupun memang orang-orang Malaysia baik gitu kan, dan menolong juga gitu kan, mau orang Malaysia, orang Melayunya atau orang India gitu kan, semuanya menolong gitu. Dan di sana mungkin hidup lebih santuy, walaupun memang tertib juga enaknya itu. Yeah. Jadi kayak ada aturan, tapi ya tetap bisa santuy gitu. Jadi nggak terlalu barbar banget. Ya bener sih. Mungkin contohnya adalah kalau di jalan gitu. Jadi sebenarnya kan nggak semua orang Malaysia mematuhi peraturan jalanan. Kadang ya udah nggak ada. Misalnya nggak ada tempat penyeberangan juga nyebrang aja. Ya. Tapi kan nggak apa-apa kalau tengah malam gitu misalnya. Ya, tapi itu kalau nggak tengah malam ya tetap tertib. Ya itu contoh lah. Terus yang kedua, misal ngerokok. Di Malaysia kan nggak ada larangan ngerokok, tapi kita jarang lihat orang ngerokok. Nah, cuman kalau misalnya pagi-pagi atau tengah malam banyak tuh orang-orang India, orang-orang Melayu yang orang Chinese yang ngerokok gitu. Yang bodo amat di Bukit Bintang dimanapun ngerokok juga, nongkrong juga sama kayak orang gitu. Nah, tapi bedanya adalah mereka cukup ngerti gitu. Yang kalau ada banyak orang, gua nggak ngerokok dulu, bau lah gitu. Kalau ada banyak mobil ya gue nggak nyebrang dulu. Kalau nggak, misalnya kalau tengah malam dan bisa puter balik arah gitu, ya nggak apa-apa gitu. Iya. Itu sih yang menariknya ya. Jadi kayaknya kita perlu balance gitu. Jangan kayak Singapura banget juga. Iya, yang strict banget. Ya meskipun selera lah ya. Tapi kalau hidup terlalu strict kan jadi capek gitu. Makanya banyak yang stres juga kan. Kalau hidup terlalu santai ya semrawut kayak di Indonesia gitu. Di kebanyakan kota kecuali Jakarta Pusat gitu. Terus apa lagi? Tuh jadi kayak hidup tuh ya ada santuinya, ada yang emang ngikutin peraturannya. Ya. Terus sama ini mungkin mereka menghargai public transportasi kali ya. Ya udah gitu, pemerintah udah ngasih public transportasi sebanyak itu dan mereka mempergunakannya gitu. Maksudnya kayak nggak dipakai gitu, nggak ada yang nggak dipakai lah gitu, dipakai semua gitu public transportasinya gitu, dan penuh gitu, dipakai semua gitu. Itu jadi alasan mungkin mereka nggak banyak yang beli motor gitu kan, walaupun memang mungkin harga motor murah gitu di sana gitu. Cuman ya memang mereka lebih mentingin fokusnya ke transportasi mereka gitu, yang udah disediain sama pemerintah gitu. Sampai kemarin tuh yang pas Lebaran ya, pemerintah Malaysia kan ngegratisin tol di Malaysia, mudik. Itu kan keren gitu kan.
Itu sih yang kerennya di Malaysia, yang jadi pelajaran buat kayak jadi negara yang mungkin terlihatnya seperti Indo gitu, tapi enggak gitu. Tapi mereka maju gitu kan dalam segi apapun gitu. Dalam segi transportasi, bangunan segala macam gitu kan. Keren banget sih gitu. Ya terakhir mungkin pelajaran yang gue dapat adalah tadi ya, di Malaysia tuh banyak subsidi, BBM juga jauh lebih murah daripada di Indo. Ya. Menariknya adalah rakyat-rakyatnya tuh suka marah kalau disubsidi. Sama kayak subsidi jalan tol nih ya, yang dibayarin sama pemerintahnya Malaysia, sama kerajaan Malaysia tuh ya, dibayarin. Nah itu orang-orang pada marah, menariknya. Kenapa pada marah? Karena ya kenapa duit pajak gue dipakai buat gratisin hal-hal yang gak penting, atau subsidi BBM yang sebenarnya bisa lu pakai buat pendidikan dan lain-lain. Itu menariknya ya. Sementara di Indo kayak kalau misalnya gak disubsidi marah gitu. Jadi sebaliknya. Nah jadi ini kita bisa lihat bahwa Malaysia itu ya mikirnya long term, at least rakyat-rakyatnya lah. Mikirnya tuh long term banget, sampai-sampai mereka dibantu gitu ya untuk BBM gitu-gitu, mereka marah gitu. Dan kita bisa lihat juga bahwa mereka ya makannya cukup lah. Maksudnya makannya cukup adalah ya mereka nggak butuh loh subsidi kayak gitu atau hal-hal yang gratis gitu. Itu tuh nggak minta-minta gitu mindsetnya. Itu yang menarik. Jadi kita bisa belajar lah dari mindset kayak gitu. Jadi ketika subsidi mereka mikirnya tuh kayak ya ini nanti kita bakal bayar loh di masa depan. Kalau subsidi sekarang ya kita nggak punya duit nanti. Orang-orangnya mikirnya kayak gitu. Kita bisa belajar dari sana. Bukan minta-minta subsidi, minta-minta BLT. Hanya karena buat dipakai gitu. Ternyata dipakainya judi online nih. Jangan gitu ya. Paling gitu sih yang bisa kita pelajari ya.